Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratul liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idza ahabba amran ahsana ilaihi bila hisab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hafazu ala al-faraidi wal adab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu ni'mal ashab. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya kepada saya tentang had ataupun hukum zina, sanksi dari orang-orang yang berzina. Mana dalil-dalilnya? Nah, oleh karena itu untuk menekankan dan menegaskan pertanyaan ini sehingga memahami begitu beratnya dosa yang diakibatkan oleh berzina, yang diakibatkan dari hukuman-hukuman tentang zina. Dengan sebab zina mempunyai akibat hukuman yang sangat berat, dosa yang sangat besar. Az-zina, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan. Ini pada umumnya. Jadi hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan tali pernikahan. Dia belum menikah, belum statusnya suami istri, tapi sudah berhubungan badan, itu namanya zina. Tapi kriteria zina ini bukan hanya zinanya saja yang mendapatkan dosa besar, tetapi wala taqrabuz zina, apa saja yang mendekati zina itu pun haram.
Apa saja yang mendekati kepada perbuatan zina itu hukumnya haram. Di antaranya, mohon maaf, katakan kita chatting dengan wanita atau pria yang bukan mahram, chattingan yang mengumbar ataupun mengandung ataupun mengundang rasa birahi, rasa nafsu. Nah, itu pun termasuk kriteria haram karena mendekati zina. Nah, zina diharamkan dan termasuk dosa terbesar setelah dosa syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dosa syirik tak terampuni, dosa yang paling besar. Tetapi dosa zina, dosa yang paling besar di bawah syirik. Subhanallah, dosa yang sangat besar. Kenapa zina ini termasuk dosa yang sangat besar? Coba kita lihat nanti. Sebab apa zina ini termasuk kriteria dosa yang sangat besar. Dan hukumannya pun kontan diberikan di dunia, bukan hanya di akhirat. Hukumannya pun kontan diberikan di dunia. Di samping berzina, membunuh jiwa tanpa hak, kebobrokan, kebejatan dan keburukan zina mempunyai tingkatannya masing-masing. Dimulai daripada zina dengan perempuan yang bersuami, zina dengan mahram atau yang haram dinikahi sanak famili keluarga, zina dengan istri tetangga termasuk jenis perbuatan zina yang terburuk. Jadi efek negatif perbuatan zina termasuk bentuk kerusakan yang terbesar. Karena akibat daripada perbuatan zina bisa merusak tatanan keturunan manusia, kerusakan yang sangat besar. Karena zina dapat mengaburkan kemaslahatan hidup dalam menjaga nasab keturunan, juga menjaga kemaluan dan juga kehormatan. Zina menghimpun semua jenis kejahatan. Kehormatannya akan hancur, kemaluannya akan terkoyak dengan ketidakpercayaan. Bahkan zina adalah perbuatan yang menghimpun semua jenis kejahatan dan membuka pintu-pintu kemaksiatan, juga melahirkan berbagai macam penyakit jiwa. Bukan hanya jasmani yang penyakitnya luar biasa, tapi penyakit jiwa yang kita khawatirkan, penyakit hati. Kalau penyakit jasmani seperti penyakit kelamin itu sudah biasa, yang dianggap remeh oleh manusia. Apalagi sudah terkena penyakit AIDS, HIV AIDS yang tidak pernah ada obatnya kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masyarakat dalam bahkan akan memandang perbuatan zina ini dengan sebelah mata, dengan kecil, dengan tidak ada nilainya. Oleh karena itu, wa afswa zina, di mana-mana sekarang ini banyak perbuatan zina karena dianggap remeh. Tetapi zina ini sebenarnya adalah perbuatan maksiat, dosa yang teramat besar. Karena merasa kecil, karena merasa remeh, karena merasa itu sudah biasa perbuatan zina, mereka merasa kecil, bahkan dinikmati, na'udzubillah min dzalik. Sehingga mereka merasa terhina di mata masyarakat. Mereka menorehkan noda pada wajah mereka sendiri dan timbul rasa dunianya tersendiri. Nah, pelaku zina mendapatkan sanksi yang sangat berat di dunia. Di dunia sanksinya bagi yang telah menikah berupa hukum rojam, nanti ada dalilnya. Sedangkan bagi yang belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan. Di akhirat bila tidak bertaubat akan mendapatkan azab yang sangat mengerikan, azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat menyakitkan. Di antaranya para bezina baik laki-laki maupun perempuan akan digiring dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat di tungku api neraka jahanam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah kita bacakan dalam surah Al-Furqan, kita buka ya, surah Al-Furqan ayat 68 dan 70, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan
dari dosa-dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebajikan. Dan adalah Allah Jalla Jalaluh, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini penjelasan sedikit tentang zina. Mungkin nanti kita akan jelaskan tentang secara mendetil hukum-hukum zina tersebut. Jadi zina ini sanksinya sangat berat. Di dunia saja sudah ada hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 68 dan 70 itu berfirman, kriteria dosa yang besar pertama adalah la yada'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu perbuatan syirik. Dan dalam hal ini dia tidak berbuat syirik, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dan juga dia tidak membunuh. Kemudian dia juga tidak berzina. Dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Tetapi kalau dia melakukan semuanya itu, berzina, berbuat syirik, membunuh, Allah akan lipat gandakan azab yang sangat pedih. Zalika yalqa asama yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, kekal abadi dalam azab tersebut, dalam siksa tersebut. Na'udzubillah. Dalam hal ini juga digambarkan orang-orang pezina nanti dikumpulkan tanpa ada benang sehelai pun di badannya, kemudian dimasukkan ke tungku api. Kita bisa bayangkan kalau kita dimasukkan ke tungku api yang kiri kanan atas bawah, Masya Allah, tidak ada jalan keluar, hancur meleleh di situ, dijadikan lagi tanpa ada mati, tanpa ada rasa kasihan atau istirahat sedikit pun. Hancur badan kita, meleleh badan kita, diutuhkan lagi, disempurnakan lagi, hanya merasakan sakit yang luar biasa. Ini siksaan yang paling ringan bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Sementara yang paling pedih itu tidak bisa kita bayangkan. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang sanksi hukum zina yang secara mendetil. Bagaimana ketika orang yang sudah bersuami istri melakukan zina, hukumannya apa saja? Insya Allah kita akan jelaskan di season berikutnya. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.